kita lihat di pemain-pemain sepak bola ya terutama ya. Iya. Pemain sepak bola itu kalau habis Saya baru ngegolin, masuk loh. Ya sujud. Nah, terkadang mereka itu orang-orang pemain sepak bola itu kan belum tentu dia punya wudu dan apalagi mereka sudah pasti membuka aurat dan belum tentu ngadep kiblat. Nah, itu yang nggak boleh. Kadang pokoknya yang penting pemain sepak bola dia kelihatan Islam, kemudian mereka karena sujud begitu kan, padahal dari segi syariat sujudnya itu tidak sah dan bahkan bisa haram karena tidak menghadap kiblat, juga tidak memakai tidak menutup aurat dan belum tentu suci. Anggap saja suci, tapi yang pasti mereka membuka aurat dan belum tentu menghadap kiblat juga begitu. Ya kan? Nah, maka itu yang tidak boleh dan bisa menjadi haram begitu. Cuman ya entah mungkin kalau ada ulama lain yang memperbolehkan ya. Yang pasti kalau membuka aurat kan nggak bisa, nggak sah. Begitu. Maka sujud itu tidak keluar dari 3 ini tadi. Sujud di dalam sholat, sujud tilawah, dan sujud syukur. Mungkin bisa ditambah oleh Bang Agam. Apa nih, Ana? Nggak tahu tadi apa nih pembahasan. Tadi ini aja pembahasan tentang sujud di luar sholat. Sujud di luar sholat. Di luar sholat. Sholat tadi Iya. lengkap. Kemudian Ana bilang aja tadi, bahwasanya sujud itu ada 3 tadi. Sujud dalam sholat, sujud syukur, dan sujud tilawah. Iya. Pokoknya 3 itu kan. Iya. Terlepas dari 3 itu ya tergantung kayak pemain bola. Pemain bola itu niatnya sujud syukur kan, karena mereka selebrasi habis ngegolin, tapi dengan cara yang salah. Ya kan? Anggap mereka punya wudu, anggap mereka menghadap kiblat, tapi yang pasti mereka membuka aurat. Kelihatan lututnya udah nggak sah. Tapi sekiranya kalau tutup aurat, nah bisa. Itu pun dengan cara-caranya ya, nggak sembarangan juga. Ada bacaan-bacaannya dan sebagainya begitu. Siap. Kalau masalah tempatnya kan semua tempat di bumi ini kan suci kan, bisa digunakan untuk sujud. Dia di lapangan juga bisa sebenarnya. Cuman yang pasti dia harus menutup aurat, punya wudu dan menghadap kiblat. Mungkin pertanyaan lain? Ya kan. Sambil menunggu Azmi. Sepertinya Azmi harus pindah tempat itu dia biar sinyalnya aja. Ini Bang Agam alhamdulillah enak nih sinyalnya nih. Oh iya. Mudah-mudahan awet. Nah, nengok dari tadi biasa lah. Nengok dari tadi nih. Apa? Anggap Coba. Trending. Ini bagaimana nih? Yang lagi trending ini katanya ini, yang pakai hijab aja belum tentu baik. Astagfirullah. Ya. Nah, gimana menurut antum? Coba antum mulai bahas dulu. Kayak gini kan Bebe. Bukan hanya di kolom komentar, ternyata di TikTok juga tuh rame. Maksudnya mereka yang mengatakan bahwa dari kita nggak usah sebut nama lah ya. Dari ternyata itu kita bisa menilai yang pakai hijab itu baik. Sebenarnya di kolom komentar itu udah penganalogiannya udah bagus, tuh premisnya udah bagus. Ngambil bahwasanya orang yang pakai hijab aja belum baik, apalagi yang belum gitu. Tapi banyak ternyata yang ikut campur di dalam acara, di dalam di dalam kasus ini. Ternyata banyak orang-orang Islam ikut campur gitu. Dan mereka seolah-olah kayak menghakimi gitu. Padahal udah ngomong, Allah tuh udah ngomong kan. Alaihissallahu biahkamil hakimin gitu. Kita tuh jangan pernah menjadi hakim seseorang, jangan pernah menjadi hakim dosa seseorang. Bahwasanya yang berhak menjadi hakim itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi itulah orang-orang itu saking gimana ya, gara-gara terkompori oleh sesuatu api. Orang Indonesia kan gampang banget terkompori begitu, ya jadi naik-naik terus. Padahal tuh gimana ya? Sebenarnya tuh udah pernah komen di salah satu kolom komentar, jangan pernah merasa kayak kita itu paling suci gitu loh. Benar. Saya kayak gini, Bang Ikhwan gini, Habib Ahmad kayak gini, itu kan gara-gara Allah itu nutupin aib kita gitu. Makanya orang lihat kita kayak gak kuat. Allah itu nutupin dosa-dosa kita gitu, sehingga orang itu nengok-nengok kita kayak banyak pahalanya. Tapi mereka nggak tahu bahwasanya dibalik kayak gini seseorang, dibalik
kehebatan seseorang itu adalah kehebatan Allah Subhanahu wa taala dalam menyembunyikan aib mereka. Nah, itu bagaimana, Bib? Karena tuh mereka yang kayak gitu gimana nih menghakimi bahwasannya oh ini gimana sih? Iya, iya. Bang Ikhwan, tambahin. Anak tuh tadi sempat nemu analogi yang bagus, ada yang ngejelasin tentang ini semua. Jadi ibaratnya ya ada salah satu konten yang memojokkan para hijabers, istilahnya ya seperti Ustaz kamu tadi bilang, hijab aja belum tentu benar gitu. Pokoknya jangan salahkan hijabnya gitu. Ibaratnya kita ini manusia ini punya nilai 1 sampai 10 ya. Analoginya ini bagus, punya nilai 1 sampai 10. Nah, kewajiban kita ini dinilai sampai 8 gitu istilahnya. Salat, ngaji, puasa, zakat dan lain dinilai sampai 8. Yang duanya ini adalah kesalahan kita, istilahnya aib-aib kita. Nah, ketika yang dua ini aib kita terlihat, apakah nilai 8 itu bisa berubah gitu, bisa berkurang kan enggak kan, namanya nilai kan tetap, kalau misal salah 2 ya nilainya 8. Jadi analoginya itu bagus, istilahnya hijab itu adalah kewajiban, jadi jangan salahkan seseorang karena hijabnya, tapi ya mungkin akhlaknya yang belum bagus gitu aja gitu. Kalau menurut antum gimana? Ya sudah jelas, memang betul. Yang antum sampaikan Bang Agam sama Bang Ikhwan ini sudah jelas. Ya. Intinya apa ya? Ya kebetulan lah karena memang entah kenapa beberapa tahun ini suatu hal yang dulunya tidak pernah dibahas secara besar-besaran, sekarang dibahas secara besar-besaran. Padahal yang kasus yang hampir serupa itu sudah terjadi beberapa kali dari tahun-tahun yang lalu. Cuman kenapa kok ya 2019, 2020, 2021 ini kok kayaknya dibesar-besarkan, kok sampai meluber kemana-mana dan sebagainya begitu. Jadi ya ya antara kita ini kepingin bahas tapi kayak udah kita ini ngerasa kayak udah paham semua lah seharusnya. Nah, seharusnya udah paham semua. Yang begitu itu nggak
nanti anak gabung kok, mudah-mudahan segera hidup nanti. Nah, live-nya jangan sampai putus, kita sambung, kasihan mereka sudah ya. Jadi Bang Agam juga apa-apa. Wah, sendirian nih. Sabar ya guys, kita tunggu yang lain. Kalau sendirian mah nggak enak perasaan, nggak ada kawan. Tapi sinyal lancar. Apa Ustaz di sini? Ya punya, ini kan punya Habib Ahmad, dia sinyalnya mati lampu. Nah nanti insya Allah nyusul ke sini, insya Allah. Iya nggak sih, kayak gitu nggak sih? Yang pakai perasaan? Enggak, ini nggak pakai perasaan. Ini kita coba foto dulu. Akuat. Ajak banyak kawan. Iya nanti nyusul insya Allah. Di sini lancar, sebelah nggak. Ya lancar lah di sini, nanti masuk semua. Keluar. Sabar lah, main Valorant dulu. Kewat. Nah. Gak enak kalau sendirian, malu udah. Intinya sabar ya guys ya, kita tunggu gue starnya, nunggu si ini, si Azmi live sendiri, ajakin dengan. Aduh ini kapan kawin Tad? Insya Allah, tunggu aja lah. Sombong bukan sombong gitu, biasa lah. Gimana tadi yang intinya kayak gitu, pokoknya jangan pernah menjadi hakim seseorang, jangan pernah menjadi hakim dosa seseorang. Saya kayak gini gara-gara Allah Subhanahu wa taala nutup aib. Saya terlihat suci gara-gara Allah Subhanahu wa taala nutupi dosa-dosa. Saya terlihat apalagi bersih gara-gara aib-aibnya ditutupi sama Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Maka jangan pernah menjadi hakim seseorang. Yang berhak menjadi hakim adalah Allah Subhanahu wa taala. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Udah, kita tahu ini aib bagi dia. Kita tahu ini adalah aib bagi sesama kita gitu. Seharusnya kita tuh mensupport loh, bukan malah mensupport akun yang dia buat konten apa ya? Yang dia mengatakan yang berhijab aja kayak gini, apalagi yang dari yang berhijab aja kita tahu bahwasanya berhijab gak suci, itu naudzubillah. Asyhadu, ya biasalah. Saya terlihat bersih gara-gara mandi, betul sekali, terlihat gara-gara mandi. Bodo amat. Tadi saya depan tolak halu, mantap. Kalau dikasih mahar Ar-Rahman atau enggak ada, mau Ar-Rahman mau Yusuf, nanti aja mikir mahar. Tulisannya pemuda, pemuda tersesat dong. Gak keren ini. Salam kenal Ustaz, salam kenal. Rambutnya masukin ke dalam hijab, bodoh amat. Ini bukan, ya Allah, bukan hijab ini neng. Pakai peci Ustaz, anda tuh nggak pakai peci, nggak bawa peci kesini. Salam dari Bogor, saya juga dari Bogor, di Puncak. Besok insya Allah kalau nggak tanggal 24, tanggal 25 balik ke Bogor. Sekarang kan masih di Jogja ini ya, ini di Jogja. Nah nanti balik ke Bogor insya Allah. Tunggu aja. Apa mau ku kirim pisang? Kirim lah, kan dari Kudus ke Jogja mah deket ya, tinggal kirim doang gitu. Salam dari Kuningan Tad. Iya, Masya Allah dari Kuningan. Karena pernah itu tuh, pernah ke Husnul
husnul khotimah. Salawatan syukur. Bogor hadir tak? Mantap Bogor. Salam dari Sulawesi. Dari Sulawesi. Tet pakai lipstick merek apa? Nggak ada, nggak pakai lipstick. Pakai kacamatanya. Nanti pengumuman Madinahnya kapan? Dekat-dekat, biasanya Ramadan. 70.000 nggak ada yang mau mutualan gitu. Mutualan apa lagi? Ke Jogja loh, kirim alamat. Iya, kirim aja. Nanti DM. Salam dari Bengkulu tak? Oh ya, orang Bengkulu. Ya salam-salam aja, nggak ada yang mau nanya gitu. Sekalian kita bahas-bahas apa kek gitu. Sekalian nunggu yang lain. Karena itu bisa juga gitu bahas apa. Oh, ada nih bahan bahasan. Ikut Wattpad nggak? Wattpad apa? Nggak ikut Wattpad. Kijang Sunda, wow. Audrey tersesat. Aduh, nggak ada nih, ada santrinya masuk sana. Jadi gitu, wow. Yang good looking selalu dibela, nggak gitu bang. Oh jadi gini ya, mumpung banget nih, bukan good looking kan nggak harus ke laki-laki ya, perempuan juga kena good looking nih. Dari agama kita belajar bahwasanya apa, nggak ada yang bisa dipelajari. Jadi kan gitu. Jadi kalau kita bisa membanggakan good looking kita, sebenarnya kalau kita membanggakan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, itu adalah apa ya, perkara setan yang paling awal. Setan itu dikeluarkan dari surga, setan itu dilemparkan dari surga oleh Allah gara-gara kan kesombongan dia. Kesombongan setan antara lain adalah ketika dia mengatakan fisik dia kepada Nabi Adam itu lebih baik. Kata setan apa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, gitu kan. Aku itu engkau ciptakan dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Mana mungkin tanah itu lebih istimewa daripada api. Situ kalimat yang mana iblis akhirnya dikeluarkan dari surga. Jadi nggak ada kebanggaan sih aslinya di dalamnya. Sebenarnya kalau dalam sejarah, kalau ada Sirah itu mengatakan Allah itu mengatakan sebaik-baik hamba yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri adalah Nabi Adam. Sedangkan sejarah mengatakan bahwasanya Nabi Adam itu orangnya nggak putih, orangnya hitam. Tapi Rasulullah itu adalah orang paling ganteng dengan fisik Rasulullah itu putih. Jadi putih atau hitam nggak ini. Minta Bib, boleh bisa diminta ini. Menunggu Habib Ahmad. Perjuangan mati lampu. Tapi tinggal kita. Kok ada kejeda lagi biasa? Emang kejeda nggak sih? Mati lampu ya. Kok Anda belum ada ini? Kodam apaan tuh? Tuh gitu. Kodim itu
Khodim itu kodam. Kodam kan kalau orang Jawa itu biasanya isian-isian gitu kan. Tapi sebenarnya kodam itu khodimun itu apa ya? Artinya itu kayak pembantu gitu. Khodimun pembantu. Nah, bisa juga yang membantu dalam diri kita gitu. Apa-apa yang membantu dalam diri kita. Mau dikata kayak jin atau apa, itu diidentikan sama kodam itu apa-apa yang membantu kita. Kasat mata. Langsung ngelek. Ngelek nggak sih? Ngelek nggak sih? Ngelek. Ada lagi? Ntar banyak yang tanya hukum K-pop tuh. Aish, mengerikan ini. Oke, tapi nggak apa-apa kalau kita mau bahas K-pop. Semoga nggak jadi salah-salah kata dan kalian nggak apa-apa sih dihujat tuh kan. Jadi gini ya, abang semua itu khusus neng K-pop. Gitu. Jadi kalau kita bahas K-pop, enggak. Ntar dulu ini ada yang minta join. Mana Bang Ikhwan, silakan diminta. Jadi nggak apa-apa ya kita mau bahas K-pop di sini ya. Anda izin banget nih. Izin kepada ahlul-ahlul semua. Kenapa sih masalah agama harus disangkutkan dengan agama? Kenapa sih kalau ini? Nggak apa-apa, memang kita harus sangkutkan dengan agama. Sebab banyak yang terjun ke sini adalah saudari-saudari kita, teman-teman kita yang sama tujuannya kepada dengan kita, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Emang nge-like sih. Banyak yang terjun ke sini adalah saudari-saudari kita. Nggak apa-apa ya gitu. Boleh. Nah, jadi kan kalau kita mau banding gitu, kenapa sih nggak mau mengidolakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah idolanya daripada idola? Gitu. Kita kan dalam riwayat itu kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Kita itu di surga akan dikumpulkan dengan orang-orang yang sama dengan tujuan kita, sama dengan frame pemikiran kita. Almar'u ala dini khalili. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang mengajak dia kepada kebaikan. Fal yang berahadukum mayukhalil. Maka perhatikan orang-orang sekeliling kamu. Kalau sekeliling kamu itu mengajak kepada kehaluan, maka itulah kamu. Kalau sekeliling kamu mengajak kamu kepada keasyaduan, itulah kamu. Jadi gitu. Jadi kan pernah dikatakan juga, ini kalau kalian pernah baca buku, aku pernah nyampein berapa kali nih, 100 tokoh yang paling berpengaruh sepanjang peradaban dunia, ya kan? Itu nggak ada, mohon maaf, itu nggak ada, apa ya namanya, K-pop di situ nggak ada terdaftar di situ. Tapi nomor satu di situ ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu paling pertama ditulis sama Michael Hart yang nulis buku tersebut. Karena kenapa? Karena Michael Hart yang notabene-nya itu nonis, dia tahu bahwasanya Rasulullah itu adalah penggebrak terbaik. Dia adalah satu-satunya orang yang bisa mengubah dunia. Maka apa salahnya kita mengidolakan orang yang sebenarnya harus kita idolakan gitu? Kenapa harus yang lain? Bahkan yang belum pernah melihat kita, yang belum pernah menjumpai kita sebelum kematian, dia selalu mengkhawatirkan tentang bagaimana dengan umatnya. Meskipun kita tidak pernah bertatap muka langsung, meskipun kita tidak pernah berjabat tangan langsung, akan tetapi Rasulullah itu udah tahu bagaimana nanti dengan keadaan umat dia. Akan tetapi Rasulullah itu udah merasakan bagaimana nanti takutnya resahnya dengan umat dia. Rasulullah udah memikirkan sampai ke sana jauhnya gitu. Rasulullah tuh pengen banget ngumpulin semua umat-umatnya sampai bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lantas dengan apa kita bisa mengidolakan Rasul? Mengidolakan seseorang melebihi idola kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Oke, kadang-kadang Anda pernah baca manfaatnya
kayak kita itu mensupport mereka dari awal sepak terjang mereka bang gitu. Mereka dari susah kemudian bisa mencapai keemasannya gitu. Jangan salah, Rasulullah itu mengupgrade kota Mekah 63 tahun cuman pengen mengupgrade kota Mekah, yang mana kota Mekah ketika itu masih jahilnya kota Mekah itu jahil murokab gitu, bodoh di atas orang-orang bodoh, itu jahil murokab. Akhirnya Rasulullah butuh pengen mengupgrade kota Mekah itu umur hidup Rasulullah. Jadi kalau mau dibanding-bandingin sepak terjang Rasulullah itu beda jauh. Terus nanti ada yang nanya kenapa sih harus dibandingin sama orang-orang istimewa ya? Ya gimana? Ini kan masalah pengidolaan kita gitu. Kalau ditanya idola saya ya ada, idola saya Rasulullah. Jadi gimana? Bahkan ini ada cerita, ada satu saudara itu bisa sampai belanjaan Korea itu 20 juta. Ini pengen curhat dikit. Belanja barang-barang, tapi memang importan Korea ya, memang dikirim dari Korea, itu dia 20 juta. Anda cuma nengok itu ada lampu kayak ungu gitu, lampu ungu kayak ada lambang X-nya, kemudian stiker bukan stiker sih, foto nggak tahu kenapa mahal segitu, kemudian sama bingkainya itu habis 20 juta gitu kan, mahal loh. Setelah itu bisa-bisanya kayak ini nggak apa-apa Gam katanya, buat bahan penyemangat gitu, buat bahan penyemangat. Jadi biasanya orang-orang yang kayak gitu meletakkan foto-foto idola mereka di papan di tempat mereka belajar gitu kan. Kemudian kata mereka buat menjadi support mereka, penyemangat mereka. Itu alasan mereka. Tapi beda halnya ketika kalau kita baca sejarah Rasulullah itu bagaimana dalam kitab bukan ada satu sirah, aduh apa sirahnya itu, Allah Akbar. Dalam satu sirah Rasulullah itu ketika Rasulullah ingin dilahirkan, ketika masuk bulan Rajab gitu kan, bulan masuk Rabiul Awal, itu menjelang 12 hari banyak kejadian-kejadian yang luar biasa. Ini cerita Rasulullah ya. Banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar logika gitu. Dari mulai kayak cahaya ketika malam itu terang benderang. Kemudian ada lagi kumandang zikir dari para malaikat gitu. Kemudian kayak apa lagi? Pertemuan dengan Nabi Ibrahim, ketika persalinan Ibunda Aminah ingin melahirkan Rasulullah, itu datang Hawa istrinya Nabi Adam, itu datang Asia istrinya Fir'aun, kemudian datang Sarah istrinya Nabi Ibrahim, kemudian datang Imran ibundanya Nabi Isa alaihissalam, itu datang ketika persalinannya Aminah. Untuk apa? Ingin melihat Rasulullah lahir doang gitu. Belum ketika Rasulullah menjalankan aksi dia, belum ketika Rasulullah uh, dicap sebagai Rasul gitu. Sebelum Rasulullah menyampaikan, sebelum Rasulullah melihatkan sepak terjang, tapi kehebatan Rasulullah itu udah diperlihatkan, udah ditampakkan oleh alam semesta. Contoh, ketika Rasulullah lahir itu ada guncangan yang dahsyat, yang mana guncangan tersebut bisa menggoyahkan, bisa merobohkan patung-patung yang tidak pernah roboh sebelumnya, patung-patung yang kokoh yang tidak pernah sombong sebelumnya. Ketika Rasulullah lahir, seolah-olah patung tersebut jatuh dengan keadaan dalam posisi bersujud. Api yang nggak pernah padam sebelum Rasulullah lahir, maka ketika Rasulullah lahir menjadi padam. Mata air yang tidak pernah mengalirkan airnya, maka ketika Rasulullah lahir, maka air itu menjadi mata air tersebut memancarkan sumber airnya. Gitu. Itu Rasulullah. Belum Rasulullah memulai aksi dia, tapi kehebatan Rasulullah itu disaksikan udah diperlihatkan oleh alam semesta. Jadi kalau coba makanya tuh ngajak baca sirah, kalau bisa tahu bahkan ketika kematian Rasulullah, bagaimana ketika sahabat Bilal mengumandangkan azan untuk ketika Rasulullah udah nggak ada, sampai di kalimat asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu nggak sanggup. Ketika mulai masuk ke kalimat Muhammad Rasulullah, nggak sanggup. Apa yang terjadi? Kemudian pingsan dan ngeblur, bagus ngeblur gitu. Jadi nggak ada kayak jernih-jernihnya, nggak ada kayak wah itu majus itu. Ini ada Habib Ahmad nih.
Jadi gitu ya, maksudnya bukan untuk ngebanding-bandingin, tapi memang untuk ngebanding-bandingin kan kita kita cerita tentang idola gitu. Ya udah, idola kalian, saya tuh mau ngajak idola kita sama kayak idola idola saya tuh, saya pokoknya kalian tuh harus seidola sama saya, karena idola yang ini insya Allah bener banget. Insya Allah idola yang ini nggak bakal bisa mengajak kita kepada kesesatan. Insya Allah idola yang saya yang saya ajak ini insya Allah bisa mengajak kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ada Azmi, ayo kita tonton, ajak dulu Azmi. Ini kok agama lan bukan gitu Mi. Tadi itu jangan ini nggak kenal, kan nggak kenal sih. Kok nggak bisa sih, kok nggak bisa undang-undang orang mengidolakan saya ya, ya apa sih, saya itu orang yang banyak aibnya, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menutup aib itu. Saya itu orang yang berdosa, kemudian daripada dosa-dosa itu Allah tutup dosa-dosanya. Maka ini kayak doang terlihat kayak suci, coveran doang terlihat kayak berdahala, di dalamnya kotor banget. Cuman Allah luar biasa menutupi aib-aib saya gitu. Maka ketika Rasulullah, ya udah idolakan ya Rasul. Rasulullah pernah berbuat salah, pernah Rasulullah berbuat salah, bahkan dipotret abadi dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, abasa wa tawalla, ya kan, wahai orang yang bermuka masam, anja'ahul a'ma, ketika ada orang tua yang datang ketika ada orang tua buta yang datang kepada kamu, kenapa kamu abasa wa tawalla, kenapa kamu memalingkan muka kamu dengan masam? Itu Allah tegur langsung Rasulullah. Kalau saya gimana? Ya udah ketika buat salah ya udah, agam buat dosa, catat. Ini kalau kalian mau ini, saya pengen hijrah gimana? Oh, ada di Bang Fuad Naim itu kan ada. Iskandar Iskandar Riom ini udah bisa sih. Ini jadi nggak enak nih sendirian nih. Undang untuk bergabung. Usah tanggapan tentang pelakor dan poligami, jadilah. Tadi kan kita udah bahas itu loh, Neng. Ini baru masuk ya. Baru video di up. Ya dong, tadi kan baru nge-up video. Gara-gara konten di TikTok, ya kan apa ya, lagi ngetren kayak gitu, ya udah anak coba pakai aja. Live bareng diundur aja, lagi nggak pas banget. Oh ya wes, jadi kayaknya kita nggak bisa live bareng ini. Nitip nitip gak, serius nitip sate sesat otak sesat. Iya dong, kayaknya nggak jadi nge-live hari ini ya, gara-gara mati lampu, kemudian tadi ada ini, alasan biasa lah, orang-orang alasan nih, padahal aku udah siap banget loh ini, padahal udah keadaan fit oleh luar biasa, cuman ya qadarullah, Allah Subhanahu wa taala masih belum memberikan kayak kesempatan. Sedih banget gue, malam ini kita nyimak Bang Agam nge-live aja, bukan begitu, ini malah mau udahan jadi nggak enak hati. Udinya bagus tadi, iyalah bagus. Nah ini satu lagi, tadi kan ada nengok di TikTok itu ada grup WA atas nama saya gitu kan, atas nama Agam Fahrul. Itu sebenarnya mengerikan loh. Mengerikannya gimana? Takutnya apalagi ketika lihat anggota-anggotanya gitu kan. Anggota-anggotanya. Jadi analoginya kayak gini deh. Ketika ada 3 orang yang berjalan bareng,
harus ada satu orang pemimpin di depan, ya kan gitu kan. Harus ada pemimpin di depan. Dan kemudian setelah saya melihat anggota-anggota di grup tersebut, kan ada tuh di foto-fotonya. Ini mengerikan banget nih. Ini kayaknya nggak ada orang yang bisa memberikan kehakan di sana takutnya nanti. Bukan husnul, bukan suuzon, cuman takutnya jadinya ya saya dapat dosa, kalian yang malah buat dosa. Jadi cobalah, jadikanlah setiap kalau grup ada grup itu ya udah jadi grup itu jadiin sesuatu yang baik-baik. Ya udahlah, kita live sama siapa ya sekarang terserah. Yang mau live bareng, undang langsung aja. Yang mau nanya ya silakan DM ini, DM Habib Ahmad. Ayo ngobat. Kenapa blur sih? Memang harus di blur. Karena nanti takutnya ini membuat sesuatu yang nggak bagus. Udah aja terbanyak yang lalu. Oh iya, Husen. Mana ada Husen nggak? Sama Husen ya. Husennya nggak ada. Kalau ini gimana mau ngajak Husen? Dia nggak ada di sini. Terbuka untuk umum. Iya, silakan. Cuman jangan akhwat lah. Gila aja sama akhwat. Gue mau nanya sama lu, Ella. Apa nih? Mau nanya suruh DM. Bukan DM. Itu nggak pernah buka DM, Neng. Tapi tanyanya ke Habib Ahmad gitu. Insya dia menjawab semua permasalahan-permasalahan yang kalian punya. Saya nggak bisa. Buka DM tuh, gila ganteng banget. Pertanyaanku nggak dijawab. Apa nih? Hussein tuh ini, dia masih sibuk memikirkan jodoh dia. Dia nggak tahu ya. Capek mikir jodoh. Nanti mati mikir jodoh dan nanti itu. Enak. Siapa yang mengajak dia kepada kebatilan kayak gitu? Jawab tadi. Iya apa? Ketutupan. Abang, yang senang abang biasa aja. Kok bisa dipanggil Ustaz? Ya gini. Jadi pelakoban Misbah Ustaz Ana tuh gara-gara ya Santriana gitu kan. Santriana ada satu kolom komentar, Ustaz ngapain main TikTok gitu. Ya udah kira sampai sekarang nisbat Ustadz itu sebenarnya dari dulu tuh nggak pernah kayak saya ini Ustadz, bukan. Saya lebih kenanya kayak musyrif gitu. Musyrif halako, musyrif kamar gitu. Tapi kemudian ya gara-gara rame manggil Ustadz, jadi ke Ustadz. Sebenarnya nggak salah ya, Ustadz itu kan kayak asatid. Jadi kalau di Indo kalau orang Ustadz itu udah kayak macam syekh gitu, syekh. Tapi sebenarnya Ustadz itu ya asatid. Asatid itu guru. Jadi kayak guru gitu. Jadi kayak biasa kalau orang-orang di pondok pesantren itu manggil guru mereka kayak panggilan Ustaz gitu. Panggil abang atau sayang, bodoh amat. Ini ngaco sekali ini. Udah ya, kita udahin ya, karena ada lakoh loh ini. Nantilah kalau ada waktu lagi kita lanjut. Ya udah ya, ada lakoh loh ini. 9:30.
Sip. Capek lo ngetiknya. Iya, nggak kebaca lagi. Udah ya, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasalah, kalian ini gabut-gabut. Ini adalah kecelakaan.